Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya ingin menanggapi langkah-langkah untuk mencegah dan membasmi narkoba dari Jakarta. Ada 3 aspek atau 3 tahapan. Yang pertama tentunya adalah preventif atau promotif. Melalui sosialisasi, melalui pendidikan ataupun edukasi formal maupun informal, kita ingin meyakinkan masyarakat kita, keluarga-keluarga termasuk anak-anaknya, memahami bahaya narkoba secara keseluruhan. Itu penting, tetapi bagi saya punya background militer, jadi saya akan tegas sekali lagi, meyakinkan, memberantas narkoba dari Jakarta. Jangan main-main, bagi bandar dan pengedar, tidak ada kata ampun. Sekali lagi, tidak ada kata ampun. Dan kita ingin meyakinkan reward and punishment ini benar-benar bisa menjadi kekuatan dalam penegakan ataupun law enforcement terhadap narkoba. Kita ingin bahwa mereka yang memang menjadi korban segera direhabilitasi, tetapi bagi pengedar dan bandar segera diberikan hukuman setegas-tegasnya. Tentu kita melibatkan berbagai pihak lainnya. Kemudian tentunya setelah itu ada upaya-upaya untuk melakukan rehabilitasi. Inilah kepedulian kita bersama sebagai masyarakat, keluarga menjadi sangat penting untuk membangkitkan semangat hidup mereka kembali, membangkitkan kepercayaan diri. Kemudian terhadap kekerasan anak ataupun pelindungan terhadap anak. Tentunya kita ingin meyakinkan bahwa Jakarta ramah bagi anak-anak. Tidak terjadi kekerasan terhadap mereka. Kita harus cegah dengan berbagai cara termasuk meyakinkan bahwa ada CCTV di mana-mana, di tempat-tempat publik, tempat-tempat bermain anak, sehingga tidak ada predator-predator yang memangsa anak-anak kita. Kita semua punya anak di sini, tentu tidak ingin jika mereka menjadi korban dan akan menghadirkan trauma sampai kapanpun. Ini yang harus kita cegah, dan kepada mereka yang bertindak harus kita hukum sekeras-kerasnya. Baik, terima kasih. Itu akan semakin panjang, kita akan lebih lama tinggal di tempat ini. Mohon tenang. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon lainnya. Kami persilakan, waktu Anda 2 menit, Pak. Saya perlu jelaskan, Gubernur DKI itu kalau dikasih pangkat, kira-kira itu legend 3 bintang. Tapi legend pun tidak bisa menghukum orang yang melanggar narkoba. Maka kami sadar betul sebagai gubernur, kami melakukan pencegahan. Misalnya, ketika kami masuk ke rumah susun Marunda, waktu kami mulai jadi wakil gubernur, dari 10 anak usia 13 sampai 18 tahun, itu ditemukan 7 itu pakai narkoba. Dari kecil sudah biasa pakai lem. Lalu bagaimana mengatasinya? Belum lagi berbicara kenakalan pornografi. Di lantai bumbungan atas ditemukan banyak sekali karet kondom. Kenapa? Ini fakta Jakarta. Maka kami memulainya dengan pendampingan. Kami mempunyai tim pendampingan yang profesional, ada tim pendampingan yang mandiri untuk mulai mendampingi. Menurut hitungan kami minimal butuh 3 tahun untuk melakukan pendampingan. Maka kami juga membuat banyak kegiatan seni, budaya, dan olahraga yang mengalihkan anak-anak ini untuk berprestasi. Misalnya, kita ada Rusun Cup. Kalau dia juara, kami kirim ke Spanyol, ke Barcelona, kita kirim, sehingga ini ada rasa percaya diri. Kenapa kami juga dorong anak-anak menggunakan kartu KJP dengan gesek ATM debit card, supaya dia mempunyai percaya diri, tidak beda dengan anak-anak miskin lainnya. Bahkan kita juga membantu mereka untuk boleh membeli ayam, telur, beras, daging sapi dengan harga daging sapi 35.000. Gizi kita perbaiki, pendampingan kita lakukan. Nah, cara inilah salah satu yang bisa kami lakukan. Termasuk kalau ada pemakaian narkoba 2 kali saja di tempat hiburan, kami tutup dan tidak boleh buka usaha sejenis. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan nomor kalian atas kerjasamanya. Paslon 3, silakan menanggapi jawaban dari paslon 1 dan paslon 2. Waktu Anda 2 menit. Salah satu permasalahan narkoba, akar permasalahannya itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Lebih dari 12 bulan saya berkeliling di wilayah Jakarta, di daerah yang padat.
kadang-kadang ditemani oleh aktivis anti narkoba, Saudara Veronica Kolondan dari Whitecap. Kita melihat bahwa ternyata permasalahan itu strukturnya adalah di sistem kesejahteraan dan pendidikan kita. Ada beberapa inisiatif seperti rumah belajar yang kita kaitkan dengan microfinance untuk memberdayakan perempuan, kredit khusus untuk perempuan. Begitu perempuannya sejahtera, bisa menyejahterakan keluarganya, bisa menjadi pimpinan keluarga, bisa juga melihat anak-anaknya bisa bersekolah dengan begitu banyak skill yang ditambah. Nah, kita melihat cerita-cerita seperti itu, bahwa social entrepreneurs atau wirausaha sosial bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan narkoba, kemiskinan, dan juga kebodohan. Silakan Pak Anies. Dan catatan terkait dengan persoalan ini adalah ketika kita membuat RW siaga, maka programnya dikaitkan dengan kebutuhannya dan alokasi anggarannya bisa jauh di atas 1 miliar, bahkan bisa 2-3 miliar. Mengapa? Karena RW-nya bukan hanya ngurusin kesehatan, tetapi ditingkatkan pengamanan, bahkan kegiatan olahraga, kegiatan warga yang interaksinya tinggi. Dan seperti catatan, perda yang disusun tidak harus selalu perda dikaitkan dengan pidana. Penutupan, pelarangan itu bisa menggunakan perda. Tak selalu perda harus kaitannya dengan pidana ketika terkait dengan persoalan narkoba. Dan yang tidak kalah penting, dalam konteks ini kita bicara distributornya terus. Mereka yang terkena narkoba harus dijauhkan dari stigma. Jadi yang kami bangun adalah justru membangun nuansa positif, membangun apresiasi pada mereka yang bekerja di sana, dan membalikkan stigma positif dan stigma pendidikan. Terima kasih, Bapak. Mau minta tepuk tangan, tapi sudah meriah luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu deh untuk kita semua. Suasananya makin hangat, makin ramai, tapi itu tidak mengurangi semangat sportivitas kita untuk menjunjung demokrasi yang sehat, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, sesi ini masih sesi pertanyaan dari panelis yang dijawab oleh pasangan calon dan kemudian bisa ditanggapi. Kita mulai dari pertanyaan untuk paslon 2. Siap, Bapak? Saat ini sebagian besar penyandang disabilitas harus berkompetisi secara tidak seimbang dalam mendapatkan pekerjaan layak dan berusaha. Sebagian adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, tindak diskriminasi di dunia kerja, dan terbatasnya layanan serta fasilitas pendukung. Apa program Anda untuk mengatasi tantangan ini jika terpilih kelak? Waktu menjawab 2 menit, dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Silakan. Ya, secara prinsip kami akan menjadi provinsi pertama yang menjadi pelopor mengimplementasikan undang-undang tentang penyandang disabilitas tahun 2016 nomor 8. Kenapa? Misalnya untuk pemerintah instansi minimal menerima 2%, swasta 1% dari penyandang disabilitas. Ini yang pertama. Yang kedua, kami pun mulai menempatkan, kita mulai memperkenalkan 112 untuk, ya kalau di luar negeri kita kenal dengan 911. Kita lihat, makanya saya katakan kenapa butuh RPTRA, kenapa butuh pendataan dari Ibu PKK. Karena kita harus mengenali penyandang disabilitas ini memiliki kelebihan keunggulan. Kita tidak bisa menyamaratakan. Dan kita juga sadar banyak penyandang disabilitas ini adalah karena sakit menua atau karena juga kecelakaan. Nah, kita mesti tahu datanya, siapa mereka. Orang yang tunarungu, yang tunanetra tentu berbeda. Kita juga suka salah selama ini. Kalau tunanetra dilatih pijat, kenapa mesti pijat gitu loh. Banyak dia bisa terima telepon, bisa lakukan yang lain. Nah, data inilah yang kami katakan penting. Membangun DKI ini bukan seperti autopilot. Ini harus dikerjain dengan data, dengan solusi, bukan asal ngomong. Nah, itu kami yakin penyandang disabilitas Jakarta, semua taman kami saja kita perhatikan. Bahkan sampai urusan kecil, kami mempunyai Jakarta Transcare. Kamu telepon 1 hari sebelumnya, karena dia tidak mampu, kami jemput, antar ke halte bus terdekat. Nah, model-model ini yang kami lakukan. Bahkan apalagi, trotoar kami pun sudah kita buat ramah disabilitas. Semua kami lakukan karena target kami penyandang disabilitas bukan mereka.
tapi adalah kita. Kita pun satu hari bisa jadi. Baik. Lagi pengarus utamaan gender telah masuk ke dalam kebijakan pemerintah sejak sekitar 17 tahun lalu. Untuk periode saat ini dan ke depan, program penguatan sumber daya perempuan apa yang harus dilakukan agar menunjang program pembangunan kota? Waktu menjawab 2 menit. Prinsip kita adalah kami akan melibatkan mereka-mereka yang sudah bergerak di dalam tema perempuan dan pemberdayaan perempuan. Mengapa? Saya pernah di birokrasi. Kami di birokrasi memiliki kemampuan untuk menggandakan. Tetapi bicara tentang inovasi terobosan, maka warga biasanya justru lebih banyak memiliki terobosan. Karena itu pendekatan kami akan begini. Kami komit untuk pemberdayaan perempuan. Caranya kami akan mengajak organisasi-organisasi dan tidak ada kota di Indonesia yang memiliki organisasi aktivis sebanyak di Jakarta. Libatkan mereka. Komitmennya di kita, tapi caranya kita ajak mereka. Dan komitmen kita diterjemahkan dalam bentuk dana. Justru mereka dibantu. Tidak selamanya memberdayakan perempuan program pemerintah selalu dijalankan hanya oleh birokrasi dan PNS. Justru gerakan ini harus dibangun di Jakarta. Dan kita memiliki aktivis-aktivis pegiat-pegiat dari mulai yang membuat kegiatan saya bertemu di sepanjang Ciliwung untuk pemberdayaan perempuan di sana. Sampai pemberdayaan perempuan untuk kegiatan wirausaha. Jadi pendekatannya gerakan, bukan pendekatan program. Menyangkut perempuan, pendekatannya gerakan, libatkan semua. Lalu, yang tidak kalah penting, secara khusus kita akan membangun program perempuan wirausaha mandiri. Untuk perempuan di Jakarta yang bisa berkegiatan usaha di rumah. Disiapkan modalnya, disiapkan pelatihannya, disiapkan pendampingannya, dan kami akan melibatkan private sector untuk menyambungkan menjadi pasar. Sehingga perempuan di mana saja di Jakarta akan memiliki kesempatan untuk berusaha dan sejahtera bersama keluarganya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tersedianya lingkungan dan transportasi yang ramah, aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh warga masyarakat Jakarta, terutama lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas merupakan dambaan. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan program dan rancangan tata ruang yang universal yang dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat. Jika Anda terpilih, yang akan Anda targetkan apa dan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Selama saya bergerilya di lapangan, saya menemui banyak saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dan betul, banyak di antara mereka yang mengatakan kami sangat sulit mendapatkan akses untuk transportasi publik yang nyaman, yang aman. Dan tentu kita harus memiliki empati. Tetapi mereka juga mengatakan, Pak, kami tidak butuh dikasihani, tapi kami ingin diberdayakan. Dan tentunya sebagai gubernur, jika insya Allah saya terpilih, saya ingin meyakinkan bahwa seluruh transportasi publik di Jakarta benar-benar memikirkan kebutuhan para penyandang disabilitas, lansia, dan juga mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Termasuk contohnya, kita harus menyediakan ramp ataupun jalan datar yang memudahkan mereka untuk tiba di halte. Di dalam kendaraan umum juga demikian, harus disiapkan secara khusus tempat mereka yang memang membutuhkan space khusus. Dan ini kita lakukan dengan berkomunikasi langsung dengan para penyandang disabilitas. Apa keinginan mereka, itulah yang kita akomodasi dan kita wujudkan. Dan tentunya tidak sulit sekali, karena itu tidak membutuhkan teknologi yang bermacam-macam. Kita hanya butuh goodwill. Tentu tadi kita tahu bahwa kita ingin semakin memajukan dan mengayomi mereka yang membutuhkan. Dan tidak hanya transportasi publik, tetapi kita ingin juga meyakinkan bahwa kaum disabilitas juga memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Itulah mengapa kami ingin sekali menambah jumlah sekolah inklusi. Sekali lagi sekolah inklusi dengan jumlah 800-an.
sehingga lebih banyak lagi masyarakat kita, anak-anak kita yang tergolong penyandang disabilitas yang mampu dan bisa mengikuti pendidikan yang baik dan berkualitas. Untuk itu perlu penyiapan kebijakan yang komprehensif dan sekali lagi memberdayakan mereka semua untuk lebih sejahtera lagi di kota Jakarta ini. Baik, terima kasih. Saya berikan kepada pasangan calon 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon 1 dan 2. Waktunya 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Kami silakan. Ketika bicara tentang kebutuhan bagi penyandang disabilitas, maka apa yang disampaikan tadi baik. Tapi semuanya mengasumsikan saya, kami tahu semua solusi, padahal tidak. Dan menyangkut soal disabilitas, sudah begitu banyak contoh praktek terbaik di dunia. Standarnya ada, prosedurnya ada. Di kita adalah justru melibatkan, dan komitmen kami, ini yang berbeda. Kami dalam semua kebijakan ke depan akan mengajak warga penyandang disabilitas untuk terlibat dalam penyusunannya. Sehingga tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Ini contoh. Koridor 13 busway kita. Ada 10 halte di koridor 13. Dan dari 10 halte itu hanya ada 1 yang menggunakan ram. Yang lainnya hanya menggunakan tangga. Efeknya apa? Penyandang disabilitas, ibu hamil, mereka yang datang dengan membawa kursi bagi bayi, semuanya tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Dan ini dibangun baru-baru ini, bukan 10-15 tahun yang lalu. Artinya apa? Libatkan para penyandang disabilitas, lihat praktek terbaik dunia, lalu tunjukkan komitmen dalam semua perencanaan dan pelaksanaan. Bahwa setiap kebijakan di kota ini adalah kebijakan untuk semua, bukan sebagian. Sehingga penyandang disabilitas di Jakarta akan bisa mengatakan, saya bersyukur tinggal di Jakarta. Semua fasilitas dengan baik. Dan itu mengapa? Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8. Yang terima kasih kepada Partai Gerindra yang menjadi penyokong utama undang-undang ini. Apa yang terjadi? Sehingga kita memiliki komitmen legal sampai implementasi. Itu komitmen kita. Terima kasih. Baik, terima dan 3. Waktu dan kesempatannya kami persilakan 2 menit dari mulai Anda menyampaikan jawaban. Bu, silakan. Bicara masalah mainstreaming gender, pengarus utamaan gender. Ini artinya perempuan itu, saya perempuan loh, itu mesti dimulai dari mulai perencanaan, pelaksanaannya sampai evaluasi. Dan kemudian ini bukan hanya sekedar yang namanya rencana induk saja, tetapi bagaimana prakteknya. Masa PKK harus dibatasi? PKK itu kan adalah gerakan masyarakat yang lahir dari bawah, bukan harus dibatasi. Nah, kemudian berbicara juga bukan hanya perempuan. Kalau kota yang aman untuk perempuan dan anak, pasti aman untuk semua. Dan saya berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang disabilitas, saya pengen konkretnya aja deh. Ada nggak sih di kantor balai kota yang namanya disabilitas bekerja? Dia kan bisa jadi keluar masuk surat bisa. Kemudian di BUMD kita bisa loh, bisa betul bahwa misalnya dia bisa di IT dia bisa mengerjakan itu. Tapi sudah ada berapa? Nah ini yang perlu dipertanyakan. Saya ingin yang konkret-konkret saja. Dalam arti bahwa dasawisma kalau di masyarakat PKK-nya jelas harus digalakan. Jumantik itu luar biasa loh, jangan dibatas-batasi. Mereka juga honornya perlu ditingkatkan loh karena bekerjanya dari hati. Nah kemudian bicara juga anak. Nggak usah jauh-jauh loh, kalau RPT juga ada kata jauh ya dari tempatnya. Kenapa tidak? Dulu saya pernah wali kota Jakarta Pusat, kantor-kantor kelurahan itu bisa loh tempat ruang bermain untuk anak-anak dan ibu. Bisa ada tanaman. Saya pernah panen loh di wali kota Jakarta Pusat. Enggak pernah panen loh. Tapi panen di kota Jakarta Pusat itu bisa. Kenapa? Perempuan luar biasa. Karena di empower. Terima kasih. Bu, selanjutnya terima kasih atas kerjasamanya.
Pasangan nomor 2, waktu dan kesempatan Anda menanggapi jawaban dari paslon 1 dan 3, Pak. 2 menit, silakan. Ya, saya kadang-kadang mohon maaf pada pasangan calon 1 dan nomor 3. Kadang-kadang nih saudara ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya. Saya kasih lihat ya. Ini kami telah memasang contoh dari Jepang. Kenapa butuh S-curve? Supaya motor nggak bisa lewat, kursi roda masih lewat. Ini ada standar di Jakarta. Dan Dewan Transportasi kami itu ada perwakilan penyandang disabilitas duduk di dalam. Makanya jangan heran kami sudah membeli banyak bus yang showbreakernya bisa miring. Supaya apa? Supaya kursi roda turunnya pun rata. Itu suspensi harus tambah 1 miliar demi penyandang disabilitas. Lalu bicara CCTV. Aduh, kami ini sudah punya 5.047 CCTV yang terintegrasi di dalam Smart City. Jadi kita nih banyak sekali pasangan calon yang 2 ini cerita yang sudah kami kerjakan. Ini toilet di taman kami semua. Semua harus syarat ada penyandang disabilitas. Ini sangat jelas. Dan tadi Bu Sirvi mengatakan tidak ada PNS yang kerja. Saya dalam hati, astaga, Ibu Sirvi ini kemana aja? Kita ini ada 1% CPNS itu yang penyandang disabilitas di DKI loh. Makanya untuk undang-undang yang baru kami akan tingkatkan 2%. Bahkan saya pernah belikan mesin kursi roda kepada PNS yang bekerja. Dia bekerja di DPRD dulu. Lalu kami pindahkan ke Kominfo. Jadi saya bingung kalau mengatakan terus bilang PKK dibatasi. Aduh, saya bilang justru PKK inilah yang menghasilkan 600.000 data rumah tangga. Dan PKK sekarang gunakan aplikasi. Jadi yang tersingkir itu yang tidak mau berubah. Jadi mohon maaf banyak data yang sesat. Terima kasih. Terima kasih. Kian hangat masih bersama kami, para hadirin dan para pemirsa. Sesi ini adalah sesi interaksi antar pasangan calon. Sebelum kita mulai sesi ini, saya mau mengingatkan kembali kepada para hadirin yang budiman untuk menjaga tata tertib. Jika Anda berdiri dan mengangkat tangan, ada hal-hal teknis yang mengganggu jalannya debat ini. Seperti angka countdown yang tidak bisa terlihat oleh pasangan calon. Jadi sekali lagi saya himbau kerjasamanya. Siap untuk bekerja sama Bapak dan Ibu sekalian? Mudah-mudahan jangan janji palsu ya. Oke? Kita jaga komitmen bersama-sama. Suasananya sudah hangat, jadi kita cooling down lah sedikit dari para pendukung. Bapak dan Ibu pasangan calon sekalian, ini adalah sesi interaksi. Di mana pasangan calon bisa bertanya kepada pasangan calon lain dan kemudian saling menanggapi. Rule of the game-nya seperti ini. Pasangan A bertanya kepada pasangan B dalam kurun waktu 1 menit. Kemudian pasangan B memberikan jawaban dalam kurun waktu 2 menit. Kemudian pasangan A bisa kembali menanggapi pasangan B dalam kurun waktu 1,5 menit. Dan kembali lagi ke pasangan B 1,5 menit. Kurang lebih seperti itu rule of the game-nya. Kita mulai dari paslon nomor 1 untuk bertanya ke pasangan nomor 2. Waktu Anda, Bapak atau Ibu, 1 menit dimulai dari Anda menyampaikan pertanyaan. Pak Basuki, Komnas Perempuan menyatakan dari tahun 2015 ke 2016 terjadi peningkatan kekerasan pada perempuan di Jakarta. Di sisi lain, sangat disayangkan sebagai gubernur, Bapak justru melakukan kekerasan verbal atau lisan terhadap perempuan, termasuk memaki, membentak-bentak. Masyarakat luas ikut loh menyaksikan karena ini sudah menjadi video viral di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang gubernur menurunkan tingkat kekerasan perempuan, padahal gubernur itu sendiri adalah pelaku kekerasan verbal. Terima kasih. Baik, bisa ditanggapi paslon 2. Waktu Anda untuk menanggapi Pak 2 menit dari mulai Anda memberikan jawaban. Makanya saya katakan ini terus memfitnah. Kalau nggak ada program,
Kalau nggak ada program yang baik, ya lebih elegan sedikit. Saya menyadari, tadi pasangan 3 juga katakan, LSM di Jakarta begitu banyak. Kenapa? Karena itulah orang Jakarta lebih terdidik. Makanya tingkat kekerasan pada perempuan di Jakarta, terutama terjadi dalam KDRT rumah tangga, itu begitu tinggi karena mereka berani melapor. Makanya kami, dulu saya dikritik, kenapa mau membangun apartemen di tanah-tanah polisi dan TNI. Sebetulnya kami mau numpang, itu adalah rumah-rumah aman untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dititipkan di dalam mesnya polisi sebetulnya. Itu idenya seperti itu. Lalu katanya saya ada kekerasan pada verbal. Itu satu kasus terus dibesar-besarkan. Itu adalah orang yang jelas mengambil KJP kontan. Tapi coba lihat, buktinya ibu-ibu demen tuh foto sama Ahok sampai ngantri, sampai bayar. Jadi bagaimana bisa orang yang melakukan kekerasan kepada perempuan didatangin? Istri saya udah kabur duluan kali kalau saya keras kepada istri saya. Nah ini tentu saya ingin sekali ya di dalam pilkada ini, janganlah gunakan fitnah-fitnah, contoh-contoh yang membangun opini yang jelek. Mari kita berlomba program demi program. Sangat disayangkan pasangan calon 1 ini programnya ngambang kayak CCTV. CCTV kita sudah punya banyak. Bahkan Ibu Sirvi, mohon maaf nih, ini contoh pejabat yang tidak mau kenal PNS yang golongannya rendah. Makanya kadang kenal ya, ada yang disabilitas. Terima kasih. Baik, baik. Kembali ke pasangan, mohon tenang, kondusif. Waktu Anda Pak, untuk menanggapi 1,5 menit, dimulai dari jawaban Anda. Pak Basuki berbicara kita fitnah. Yang jelas itu semua sudah diketahui publik. Viral di mana-mana. Dan itu bukan hoaks. Ada di mana-mana Bapak mempertontonkan kekerasan verbal, lisan terhadap kaum perempuan yang harusnya dihormati. Judgment di depan publik. Bapak tidak ingat bahwa kekerasan verbal seringkali lebih menyakitkan dibandingkan kekerasan fisik. Apalagi ketika dipamerkan ke depan publik, terekam selama-lamanya. Bayangkan kalau itu terjadi kepada keluarga Bapak. Bayangkan kepada keluarga dekat kita. Bagaimana kemudian memiliki integritas untuk mengatakan kita akan melindungi wanita, perempuan, anak-anak. Sulit untuk percayai ketika itu yang dipertontonkan kepada publik. Itulah sebetulnya Bapak mengatakan ada banyak program bagus-bagus. Sebetulnya program Bapak pun tidak ada yang baru. Saya mengatakan juga CCTV adalah tambahan-tambahan yang baru yang belum semuanya terpasang. Kita tahu tidak ada program satupun yang baru sama sekali. Tetapi kita bertanya di mana goodwill, komitmen, mengatakan ingin meninggikan perempuan ketika Bapak sendiri memaki-maki wanita di depan publik. Baik. Debat boleh panas, kepala dan hati dingin-dingin saja, oke? Silakan Pak, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Begini ya, tadi disampaikan dengan sangat kacau antara 1 perempuan, 2 perempuan dengan kaum perempuan berbeda. Ketika ada ketidakjujuran untuk mendidik, perlu sekali waktu kata-kata yang tegas dan jelas. Sehingga benar-benar kita akan dididik mempunyai moral yang jujur, moral yang bertanggung jawab. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah, bukankah sekarang Pak Ahok sudah menjadi Basuki? Sehingga proses belajar ini menjadi bagian terpenting bagi kita ya untuk benar-benar melakukan tindakan korektif. Kami betul-betul sangat anti kepada korupsi. Kami sangat anti terhadap penyelewengan. Oleh sebab itu,
Untuk memberikan pendidikan, perlu di Jakarta ada shock terapi supaya masyarakat betul-betul mampu bertanggung jawab. Sekarang data menunjukkan sudah hampir tidak ada lagi penyalahgunaan untuk menggunakan KJP. Tidak ada yang kontan lagi. Artinya apa? KJP betul-betul ditujukan untuk kepentingan anaknya, bukan kepentingan ibunya. Terima kasih. Baik. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2 yang sudah berinteraksi. Baik. 5 menit. Silakan waktu Anda untuk bertanya 1 menit, Pak. Pertanyaannya 1 menit. Oke. Begini. Untuk paslon nomor 3. Kami ingin mengingatkan bahwa di dalam pilkada, janganlah kita obral janji-janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, kasih masyarakat program-program yang konkret dan pasti bisa dilaksanakan. Kami ambil contoh. Ada program dari nomor 3, Rumah untuk Rakyat. Memiliki rumah tanpa uang muka. Selama 30 tahun. Saya ingin tanya sekarang, ya. Di mana rumahnya, berapa ukurannya, siapa yang mendapatkannya, dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari Kemenpera. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang betul-betul bisa dilaksanakan. Tidak memberikan wacana-wacana yang sulit untuk dilaksanakan. Terima kasih. Baik. Paslon nomor 3, silakan ditanggapi. Waktu Anda untuk menanggapi 2 menit, Pak. Dimulai dari Anda berbicara. Luar biasa. Ini gestur yang kita harapkan sebenarnya. Silakan. Keluarga dihitung, satu orang jika dibagi rata-rata 1.000 triliun dibagi 10.150.000 penduduk di Jakarta, apa yang terjadi? Kira-kira 100 juta per orang. Izinkan warga Jakarta merasakan aset 100 jutanya dalam bentuk down payment 0 rupiah. Terima kasih. Baik. Silakan pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Dimulai dari Anda menyampaikannya. Mohon tenang. Memang masalah 1 menit jadi masalah. Sebetulnya kenapa Mas Jarod tanya soal perumahan? Kita bicara meningkatkan kualitas hidup warga DKI. Salah satu adalah tersedianya perumahan. Jadi saya koreksi. Nah yang kami tanya, kalau seandainya bangun rumah susun ukuran 36 saja, itu kira-kira 300 juta. Kalau tanpa DP saja, tanpa bunga saja, diangsur oleh rakyat Jakarta, warga DKI, 30 tahun itu harus mengeluarkan 833.000 per bulan. Ini masalah buat orang yang gajinya pas-pasan 3 juta. Karena komponen kebutuhan hidup layaknya nggak ada. Makanya kami memberikan solusi untuk orang yang gaji di bawah itu disediakan rumah susun, nggak usah sewa.
hanya bayar 5.000 sampai 10.000 per hari sebagai iuran gotong royong. Jadi belum lagi kita berbicara apakah boleh DPRD izinkan ngutangin warga 30 tahun, itu udah ganti berapa kali gubernur. Belum lagi perbankan maksimal hanya kasih 15 tahun. Kalau dibilang subsidi pun, subsidinya mau subsidi di mana? Mau bangun 1 juta 300 juta, mau bangun berapa? 10.000, 3 triliun. Uangnya dari mana dikasih begitu? Nggak bisa. Jadi itu yang kami maksudkan. Terima kasih. Baik. Silakan